Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Zubina Tunggadewi dari kelas 11 CCAT 5 absen 8. Dan judul praktik jaringan yang saya jelaskan adalah router DHCP server dan interVLAN routing. Tujuan dari praktek ini adalah mempelajari DHCP server untuk pembagian IP otomatis dan interVLAN router agar perangkat pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Lalu perangkat apa saja yang digunakan pada topologi kali ini? Perangkat yang digunakan ada switch, router, dan PC. Lalu berapa jumlah router, switch, dan PC yang digunakan? Ada 1 router, 2 switch, dan 10 PC. Apa fungsi router pada topologi kali ini? Yaitu berfungsi sebagai DHCP server untuk membagikan alamat IP secara otomatis dan sebagai penghubung antar VLAN agar perangkat dapat saling berkomunikasi. Apa fungsi switch pada topologi kali ini? Fungsi switch menghubungkan perangkat dalam jaringan serta membagi jaringan ke dalam VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Bagaimana hubungan antara router, switch, dan PC pada topologi kali ini? Router terhubung ke switch, kemudian kedua switch saling terhubung melalui trunk link. Seluruh PC terhubung ke switch sesuai VLAN masing-masing dan dapat berkomunikasi melalui router. Lalu sekarang kita masuk ke penjelasan VLAN. Apa yang dimaksud dengan VLAN? VLAN, Virtual Local Area Network, adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Selanjutnya, mengapa jaringan pada topologi ini dibagi menjadi beberapa VLAN? Agar jaringan terorganisir, aman, dan dapat mengurangi lalu lintas broadcast. VLAN apa saja yang digunakan pada topologi kali ini? VLAN yang digunakan ada 3, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Apa keuntungannya menggunakan VLAN dalam jaringan? Keuntungannya adalah meningkatkan keamanan, mempermudah pengelolaan jaringan, dan mengurangi traffic broadcast. Sekarang kita masuk ke penjelasan port access dan trunk. Apa yang dimaksud dengan port access? Port access adalah port switch yang digunakan untuk menghubungkan satu VLAN tertentu. Port access yang digunakan untuk menghubungkan perangkat apa? Nah, port access yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti PC. Mengapa port yang terhubung PC harus disesuaikan dengan VLAN-nya agar masuk ke VLAN yang benar dan dapat berkomunikasi dengan perangkat dalam VLAN yang sama? Apa yang dimaksud dengan port trunk? Nah, port trunk adalah port yang dapat membawa data dari beberapa VLAN sekaligus. Mengapa koneksi antar switch harus menggunakan trunk? Karena trunk dapat meneruskan informasi dari semua VLAN yang ada pada kedua switch tersebut. Mengapa koneksi antar switch ke router harus menggunakan trunk? Karena router harus menerima dan mengelola lalu lintas dari semua VLAN untuk melakukan interVLAN routing. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan DHCP server. Apa yang dimaksud dengan DHCP? DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, adalah layanan yang memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam satu jaringan. Apa fungsi DHCP server pada router? DHCP server berfungsi membagikan alamat IP, subnet mask, dan gateway secara otomatis kepada setiap PC. Mengapa setiap VLAN membutuhkan DHCP pool masing-masing? Karena setiap VLAN memiliki jaringan IP yang berbeda, sehingga membutuhkan rentang alamat IP yang berbeda. Selanjutnya, apa keuntungan menggunakan DHCP dibandingkan konfigurasi IP manual? Karena DHCP lebih cepat, mengurangi kesalahan konfigurasi, dan memudahkan pengelolaan jaringan. Bagaimana cara mengetahui bahwa PC sudah mendapatkan IP dari DHCP? Nah, caranya adalah dengan melihat IP pada menu IP configuration atau menggunakan perintah IP config pada command prompt. Lalu kita masuk ke pengujian koneksi. Nah, pengujian apa saja yang dilakukan untuk memastikan jaringan ini berhasil? Nah, pengujian dilakukan dengan mengecek alamat IP dan melakukan ping antar PC. Bagaimana cara melakukan ping antar PC? Nah, caranya adalah buka command prompt pada PC, lalu ketik ping diikuti alamat IP tujuan. Contohnya, saya ingin mengirim PC
ke IP teman saya. Nah, PC dan IP teman saya itu 192 168 20.1. Nah, saya tinggal nambahin ping 192 168 20.1 itu. Apa arti jika hasil ping menunjukkan reply? Nah, artinya koneksinya itu berhasil dan perangkat dapat saling berkomunikasi. Nah, apa artinya jika hasil ping menunjukkan request timeout? Nah, artinya ini koneksi itu gagal karena perangkat tujuan tidak dapat dijangkau. Nah, tunjukkan hasil pengujian ping antar PC-mu dalam satu file yang sama. Nah, ping antar PC ini menunjukkan tanda berhasil karena menunjukkan reply yang berarti dapat berkomunikasi dalam file yang sama dan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, tunjukkan hasil pingmu antar PC yang berbeda VLAN. Nah, hasil ping ini juga berhasil karena menunjukkan reply yang berarti interVLAN routing ini berhasil dilakukan. Apakah semua PC sudah dapat saling terhubung? Jelaskan buktinya. Ya, semua PC dapat saling terhubung. Buktinya adalah hasil pengujian ping antar PC itu dalam kondisi baik dalam VLAN yang sama maupun dalam VLAN yang berbeda. Nah, ini menunjukkan reply tanpa adanya gangguan gagal koneksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.